Mengapa konsep disiplin itu gagal? Mengapa? Karena akui bahwa hukuman itu tadi sangat menyakitkan ya, penguatan jangka pendek. Nah ini mengapa penguatan jangka pendek itu apabila misalnya siswa melakukan kesalahan ya, tetapi contohnya seperti ini, dengan tidak sengaja anak ini menumpahkan botol minuman temannya. Nah itu kan bisa karena dia itu sengaja atau tidak sengaja. Nah konsekuensinya apa? Dia akan membersihkan. Tapi dengan disuruh guru, karena kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, nanti dibersihkan ya. Nah itu berjangka pendek. Belum tentu karena itu yang menyuruh guru, belum tentu nanti dia melakukan hal kesalahan lagi, dia akan berpikir seperti itu lagi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Perlu kita selalu mengingatkan, selalu menyuruh terus. Nah, itu selalu dimonitoring. Apakah nanti dia itu dalam melakukan kesalahan lagi? Apakah dia akan tertanam hal-hal yang sudah diajarkan oleh gurunya? Nah, terus perlu adanya stimulus respon. Karena anak tadi melupakan minuman temannya, guru menyuruh nanti dibersihkan. Anak iya bu, itu anak merespon. Nah itu kemudian murid menghormati peraturan. Karena peraturan di kelas itu harus menjaga kebersihan, misalnya seperti itu. Nah dia dengan konsekuensinya dia akan tetap menjaga kebersihan kelas. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bagi anak tadi yang menumpahkan minuman temannya, tidak mempunyai waktu untuk merenungi kesalahannya. Kenapa? Nah, ini padahal saya ingin minta maaf dulu. Kenapa bu guru menyuruh saya untuk membersihkannya terlebih dahulu? Padahal kan saya ingin meminta maaf dulu. Guru ini gimana sih? Nah, kita tidak memberi kesempatan kepada anak untuk merenungi apa yang dia perbuat. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, untuk perilakunya. Tadi anak tadi menumpahkan minuman, dia mau minta maaf dulu. Ya, oke, dia mau minta maaf dulu. Kemudian dia karena dia merasa lingkungan tadi mejanya jadi kotor, dia terus sadar bahwa dia ingat tanggung jawabnya akan membersihkannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Oh, berarti kalau saya melakukan kesalahan, apalagi dengan teman saya harus minta maaf terlebih dahulu. Ya, saya harus meminta maaf terlebih dahulu. Perbuatan apa, kesalahan apa yang saya perbuat, baru kemudian saya membersihkan mejanya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan dia meminta maaf kepada temannya, dia ini sudah menghormati dirinya karena dia sudah merasa bahwa dia mengakui kesalahannya dan menghargai orang lain. Karena dengan dia meminta maaf tadi, dia pun menghormati temannya tadi yang dimintai maaf. Kemudian teori kontrol. Nah ini perlu adanya teori kontrol. Dirinya perlu dikontrol untuk melakukan kesalahan itu tadi. Dia harus memegang kontrol dengan apa yang dia buat, seperti itu. Kemudian murid menjadi semangat memperbaiki kesalahannya. Setiap dia melakukan kesalahan, berarti dia berupaya minta maaf lebih, tanpa disuruh, tanpa karena itu tanggung jawabnya yang muncul pada diri sendiri. Lanjut.
pendekatan restitusi. Ini adalah merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tentunya ini mohon maaf, saya itu tahu tentang kata restitusi ini ya baru ini karena baru saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Atau mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu sebelumnya. Tuh, kira-kira sudah tahu Bapak Ibu untuk restitusi itu apa? Belum sama ya. Nah, ini kita sama-sama belajar ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia meminta maaf bukan berarti dia itu salah besar, bukan. Tetapi dia sadar bahwa melakukan kesalahan itu harusnya karena saya merasa bersalah, saya harus meminta maaf kepada teman saya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan saya meminta maaf, sehingga hubungan saya dengan teman saya ini tetap terjaga dengan baik. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, ini biasanya kita dengan memberikan pertanyaan. Tadi apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, saya melupakan botol minumannya, Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Meminta maaf dulu. Setelah kamu meminta maaf, terus apa? Apalagi yang harus kamu lakukan setelah itu? Saya akan membersihkannya, Bu. Saya akan mengepel. Saya akan membersihkan meja teman saya, Bu. Bagus. Nah, itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, berarti anak itu tadi sudah sadar ke dalam dirinya. Oh, sudah tertanam di dalam dirinya. Setiap kesalahan harus dilakukan dengan permintaan maaf. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter apa yang terbentuk dari anak ini tadi? Nah, dia sudah meminta maaf, dia bertanggung jawab untuk membersihkan bekas minuman tadi. Nah, karakter apa yang terbentuk? Yaitu dia sudah terbentuk karakter untuk bertanggung jawab. Terus penguatan dan fokus pada solusi. Solusi tadi saya akan meminta maaf, Bu. Yang pertama, yang kedua setelah itu saya akan membersihkannya, Bu. Nah, itu ada bagus. Itu dia sudah tahu solusinya atau cara pemecahan masalahnya tadi. Kemudian lanjut. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman, misalnya hukuman karena anak tadi tidak mengerjakan PR-nya, jangan kamu lari ke lapangan 10 kali, kerjakan lagi PR-mu nanti istirahat 3 kali. Nah, itu sebenarnya hukuman, tetapi nyambung tidak dengan tugas yang kita berikan. Tidak nyambung kan? Nah, itu yang namanya hukuman, kita itu tidak berpikir panjang. Hukumannya, tugasnya itu kesalahannya anak tidak mengerjakan PR, tetapi hukumannya lari keliling lapangan. Jadinya antara hukuman dan perbuatan anak ini tadi tidak nyambung. Kemudian konsekuensi. Nah, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat 3 kali. Disuruh nanti istirahat, anak mengerjakan tugasnya 3 kali. Kita malah justru merampas apa? Kebebasan anak.
tidak istirahat, malah sibuk mengerjakan tugasnya. Guru tegas dan menghormati peraturan, karena peraturannya setiap anak harus mengerjakan, apabila diberi tugas harus dikerjakan. Nah, maksud guru kekeh dengan peraturan ini tadi, jadi guru tegas tadi, jangan istirahat, kamu mengerjakan PR 3 kali ya, seperti itu. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi kita intinya menanyakan berbagai alasan, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang sehingga dia itu muncul kesadarannya. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ada apa? Tentunya kamu melakukan kesalahan ini ada alasannya kan? Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita ini berada di posisi mana saat ini? Apakah kita berada pada posisi penghukum? Apakah kita berada di posisi pembuat rasa bersalah? Apakah kita berada di posisi sebagai teman, sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer? Kira-kira dari Bapak Ibu semuanya ini berada di posisi mana ini? Pemantau, teman, ya. Apa tidak ada yang memberi hukuman? Ada, iya sesekali. Iya. Penghukum. Nah, tadi dengan sebagai kita sebagai penghukum, anak-anak harus mematuhi peraturan, ya. Peraturan yang telah dibuat semuanya berlaku untuk semuanya, tidak boleh dilanggar. Nah, ini ada kasus yang kedua, yaitu siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya ini yang sudah terjadi ya, anak tidak membawa topi, tidak memakai dasi. Anak disuruh berdiri membuat barisan sendiri, ya, menghadap ke timur. Barisan diri yang lain, barisan berkelas dia, karena dia tidak memakai topi, tidak memakai sabuk, tidak memakai dasi. Nah, ini membuat barisan sendiri. Itu namanya penghukum. Nah, terus membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ya Ibu ingatkan? Berulang-ulang kali kamu sudah tidak memakai topi, memakai dasi. Nah, ini membuat rasa bersalah. Semakin anak ini dia semakin merasa bersalah. Terus kemudian sebagai teman, ayolah anak-anak, kita kalau upacara biar tidak kepanasan pakai topi, buat ibu guru ini bangga. Ya, kamu itu anak hebat. Nah, ini itu kita sebagai teman. Kali ini kamu tidak menggunakan topi, tidak pakai topi, tidak apa-apa. Tapi lain kali ibu harap kamu harus melengkapi atributmu ya. Ya Bu, misalnya seperti itu. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar. Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Nah, tuh saya tidak sedih. Misalnya anak telat saya tidak memakai, saya sudah terlambat Bu. Kesalahan apa? Saya tidak memakai ikat pinggang Bu. Saya tidak memakai dasi Bu. Seperti itu. Itu sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dia menanyakan seperti itu. Bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan tadi? Untuk minggu yang akan datang, saya akan memakai topi Bu, saya tidak akan terlambat lagi, saya akan memakai dasi Bu. Seperti itu kita sebagai manajer. Gimana? Oh begitu, berarti Bapak Ibu guru masih menggunakan berada di 5 posisi ini ya.
Jadi dengan tahu seperti ini kita harus bisa mengontrol diri kita itu tadi. Lanjut. Kemudian dengan kita mempunyai 5 kontrol posisi kita sebagai guru tadi, kita harus ini ada keyakinan kelas. Nah tadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus memakai helm? Kira-kira menjaga keselamatan kepala. Menjaga keselamatan kepala. Katanya bisa udah. Ya bagus. Lain itu biar tidak panas. Menjaga keselamatan, biar tidak kepanasan. Berarti ini adalah tentang keyakinan. Kemudian, mengapa kita mau memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini untuk apa? Kira-kira menjaga kebersihan, kemudian kesehatan. Nah, berarti keyakinan apa yang ada pada pertanyaan berikut ini tentang kesehatan. Yang pertama tadi tentang keselamatan, yang kedua tentang kesehatan. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Nah, ini ada kegiatan saya kemarin itu membuat keyakinan kelas di kelas 6. Ini saya bersama siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkahnya berdiskusi tentang peraturan. Peraturan itu biasanya dilarang. Siswa dilarang terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dari kata peraturan kita rumuskan menjadi keyakinan. Nah, kemudian dari hasil diskusi saya dengan anak-anak itu tadi, hasilnya ditempel untuk dirumuskan, dirumuskan untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau perlu ditempelkan di dinding kelas biar anak-anak itu tahu kesalahan apa yang dia buat sehingga dia itu melanggar keyakinan kelas apa yang dia langgar. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas SDN 1 Keser kelas 6. Tadi datang tepat waktu, kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, ini kaitannya dengan disiplin waktu. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, ini kaitannya dengan kebersihan kelas, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Terus menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini sudah kita lakukan setiap hari ya. Anak-anak setiap anak datang kita sambut dengan senyum. Terus salam sambil anak-anak bersalaman. Itu pun mengajarkan tentang kesopanan, sopan santun. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dan peraturan berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Yang belum lebih abstrak dan beraturan. Ini kalimatnya abstrak dan beraturan itu anak tak paham, anak mengerti, ya, anak mengerti dengan kalimat tentang keyakinan kelas tadi. Berupaya pernyataan universal, bukan larangan, ya, bukan kalimat
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, disesuaikan dengan kondisi kelas anak dan lingkungan sekolah. Kemudian anak dilibatkan. Nah, jangan membuat kalau peraturan itu yang membuat biasanya gurunya langsung ditempel ini anak-anak peraturan ibu tempel di sini ya nanti dibaca seperti itu. Peraturannya saja itu yang membuat gurunya. Tetapi untuk keyakinan kelas ini yang membuat guru dan siswa seperti itu. Kalimatnya positif ya? Iya, kalimatnya berupa kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh seperti itu, larangan, kalimat larangan. Lanjut. Nah ini dalam membuat keyakinan kelas itu tadi kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita akan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas. Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil guru? Nah, itu menstabilkan identitas. Belum tahu Bu. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentunya kamu tahu mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, mengapa kamu tidak memakai topi. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Saya tidak memakai topi karena saya takut terlambat Bu. Seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kalau yang kamu langgar saat ini kamu tidak memakai topi, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Oke, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Nah, ini ada contoh kemarin yang saya lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Silakan di Persani dilihat untuk penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin.
Oh, yang Cina ini bisa kasih jadi bisa nggak pasti jadi kelas sama yang kelas ini mungkin itu ya mungkin oh ya Cina ini sama jadi terus kali ini itu yang jadi cak pinter loh makanya wajibnya biasa 2 kali ada dia tidak menyembunyikan salah jujur. Nah, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini sebagai bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi guru itu sebagai among. Among itu penuntun. Kita itu tidak memaksa atas kebutuhan apa yang dimiliki anak, tetapi kita menuntun apa yang menjadi kebutuhan anak. Biarkan anak itu berkembang sesuai bakat yang dimiliki. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Nah, itu tadi. Terima kasih Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya, bagi kedepannya untuk kita, saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yang keenam adalah penutup. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah katanya Terlaksana dengan baik dan lancar untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya selaku pembawa acara minta maaf kalau tidak ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.